Halo Bapak Ibu semua, apa kabar? Sudah lama saya nggak buat video karena ada beberapa hal yang harus diurusi terkait urusan pribadi saya. Eh, Banyak hal juga yang kelewat kayak GoTo yang green shoe-nya habis. Ya sesuai dugaan. Saya nggak nyangka itu green shoe-nya habisnya cepet banget. Cuma ya sesuai dugaan. Apa namanya, harga bawah IPO rebound lagi di green shoe, tapi akhirnya ya green shoe-nya cuma bertahan 3 hari, 3 atau 4 hari saya lupa. Dan kalau udah gitu ya udah nggak ada yang jagain harga lagi ya. Go to siap-siap, go low, go together gitu kan. Seperti statement di awal pertama kali saya bahas saham GoTo. Lalu ada lagi WIRG. WIRG juga saya nggak sempet bahas, apa namanya, saya nggak sempat bahas panjang karena apa namanya, karena tanggal 20 April itu saya masih sibuk-sibuknya untuk ngurusin pernikahan. Saya cuma buat satu kutipan seperti ini. Belajar keteguhan metode trading dari WIRG. Jadi ya teman-teman baca aja lah. Intinya adalah nggak semua trading system itu bisa ngeluarin sinyal di peak. Bahkan saya rasa nggak ada trading system yang ngeluarin sinyal jual di peak. Jadi kalau trading system kita udah ngeluarin sinyal jual, contoh sinyal bandarmologi udah ngeluarin sinyal jual dari beberapa hari sebelum dia ARB, ya udah memang sampai situ. Terus kalau harga naik terus ya udah, udah bukan bagian kita lagi, udah bukan bagian orang-orang yang pakai metode bandarmologi lagi ini. Kenapa? Karena ya udah nggak sesuai sama kaidahnya gitu. Jadi kalau naik ya udah, nggak usah disesali, nggak usah merasa dirinya bodoh, nggak usah merasa metodenya salah atau apapun, ya nggak usah. Itu simply metode trading kita cuma sampai situ mampunya gitu, kayak gitu. Jadi disiplin aja sama metode trading kita. Nah, selanjutnya saya akan bahas satu saham. Saya akan bahas satu saham. Saham ini udah sering saya bahas di apa namanya, di di channel Telegram, yaitu adalah saham WINR. Saham WINR. Jadi saham WINR tuh sering banget saya bahas. Saya bilang saham ini gak menarik, gak menarik, gak menarik. Tapi sahamnya naik terus. Mungkin itu yang buat orang lain kesel gitu kan. Itu yang buat orang lain kesel. Sahamnya naik terus gitu. Nah, di sini saya mau ngajarin satu hal. Pertama-tama adalah kenapa saya bilang bahwa saham WINR itu kurang menarik. Kurang menarik. Kenapa? Jadi awalnya saham WINR itu saya jadiin apa ya? Mungkin saya bilang saya jadiin stock pick atau watchlist di channel Wiguna XMG. Jadi teman-teman grup MG. Kenapa? Karena broker SH kan underwriter dari saham ini, dari saham apa namanya, dari saham WINR ini. Broker SH itu track recordnya bagus kalau meng IPO kan. Nah ini Arta selalu bagus. Kalau saya boleh lihat sebentar data IPO, sebentar saya cari IPO. Bentar, saya cari dulu filenya, saya lupa soalnya. IPO data. Ntar saya harus cari filenya. Sorry nggak nyiapin karena mendadak banget dan apa ya, spontan nih ngomongnya. Data IPO. Oke, ini dia. Broker SH, seingat saya cukup bagus-bagus untuk historinya. Nah, ini semua. Bagus-bagus itu dalam artian dia selalu beggar ya. Selalu beggar, terlepas dari harga sahamnya sekarang berapa ya nggak tahu. Yang pertama ada Pacar, lalu ada Pola, lalu ada Kayu. Cuma Kayu seingat saya yang gagal. Nah, ini saham Kayu cuma sempet rally juga di atas. Ada PCAR, ini sempat luar biasa. Ada juga saham Pola. Ini juga sempat luar biasa, tapi ya sekarang udah jatuh gitu kan. Jadi story underwriternya memang cukup oke untuk SA ini. Maka dari itu saya jadiin watchlist di grup Wiguna XMG. Tapi yang aneh adalah, yang membuat saya aneh adalah, dan saya tulis juga di channel Telegram saya adalah, hari pertama itu volume transaksinya gede banget. Itu kan.
Hari pertama volume transaksinya besar sekali. Bahkan saya sempat kasih komen, mana ya komen saya lupa. Pokoknya beberapa hari yang lalu saya kasih komen terkait saham WINR ini. Oh ini komennya. Saya nggak pernah ngapus kalau analisa saya nggak sesuai atau analisa saya salah. Jadi kayaknya nggak panjang umur saham ini. Kenapa? Karena waktu itu volume transaksinya udah gede banget. Ini nggak masuk menurut saya bukan nggak masuk akal, tapi aneh. Biasanya kalau saham-saham yang naiknya panjang, yang naiknya bertahan lama, itu dia nggak mancing seperti ini, pakai volume seperti ini. Jadi ini aneh. Dan saya bilang bahwa kok gaya mainnya mirip ini ya, gaya mainnya mirip saham yang dijamin sama Dana Tama setelah broker summary-nya keluar. Kenapa seperti itu? Mungkin orang-orang yang udah kenal saham Kebak, udah kenal saham NICL itu pasti engeh bahwa pola transaksi saham WINR. Nah, ini WINR. Sorry, saya gedein dulu fontnya biar Bapak Ibu kelihatan. Jadi 14 deh. Oke. Nah, saya bisa kelihatan. Oke. Nah, yang membuat saya aneh itu adalah volume gaya mainnya itu mirip banget kayak ciri khas saham yang dijamin Dana Tama. Ini pun saya bilang tanggal 26 April. 26 April atau kemarin saya bilang bahwa ini ciri khas banget gaya mainnya Dana Tama. Gitu kan, gaya main Dana Tama. Dan di statement sebelum pun saya sempat bilang bahwa ya model seperti ini bukan berarti nggak naik lagi, cuma biasanya ujung-ujungnya nggak enak. Itu saya bilang seperti itu. Saya lupa mana broadcastnya itu ada, saya bilang bahwa bukan berarti nggak naik lagi, tapi ya itu ujung-ujungnya nggak enak kalau saham-saham yang volume transaksi seperti ini. Dan kalau kita cek broker summary pun, kalau Bapak Ibu ngecek nih, misalkan Bapak Ibu cek manual broker summary-nya untuk saham WINR, itu transaksinya memang apa ya, kalau saya bilang serupa sama saham Kebak. Saham Kebak, saham NICL, di mana dia volumenya gede-gede, transaksinya bolak-balik gede, sehingga menghasilkan value transaksi yang besar. Padahal mungkin net volumenya cuma sedikit, gitu kan. Nah ini SHSH, LSLS, MGMG, dan seterusnya, FSF, STSTS, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi pola transaksi itu pola transaksi bolak-balik doang. Nah, kalau nggak percaya, Bapak Ibu coba lihat. Untuk hari ini, WINR, itu volume transaksinya, value transaksinya itu 378 miliar. Ingat-ingat ya, 378 miliar untuk value transaksinya. Sementara untuk net value-nya itu paling berapa? Nggak sampai 70 miliar bahkan. Ini kalau dijumlahin mungkin nggak sampai 70 miliar, mungkin sekitar 60, hampir 70 miliar lah kurang lebih. Nah, jadi dari 70 miliar dia bisa nge-create volume sebesar 378 miliar. Atau lebih dari 5 kalinya transaksinya. Lebih dari 5 kalinya. Kalau dari indikator Metastock, itu value rasionya 5,8. Artinya apa? Artinya ya dari net value-nya sekitar 70 miliar bisa generate transaksi 378. Bahkan dari net volume-nya, ini net volume-nya kisaran berapa nih? Mungkin sekitaran 2-3 juta lot itu bisa generate volume sebesar 18,3 juta lot gitu kan. Lot. Nah, ini kan besar banget. Ini apa ya? Ini tuh ciri khas banget saham-saham repo. Ciri khas banget saham-saham repo, ciri khas banget saham-saham yang dijamin sama Dana Tama, walaupun WINR ini bukan dijamin oleh Dana Tama gitu. Seperti itu. Kita coba cek saham Kebak. Bapak Ibu coba lihat baik-baik, ingat baik-baik broker apa aja yang main. SH, biasanya ada PG, itu pasti ada CP, itu pasti ada FS, itu pasti LS itu optional, lainnya optional. Oke, ingat sekarang kita coba lihat saham NICL. Saham NICL. NICL juga mirip. CP, SH, PG, ada PG lagi. Cuma di sini nggak ada LS, FS ada FS lagi. Ini sama NICL, dia main volume rasionya pun gede. Jadi selalu jumbo-jumbo lotnya. Itu ciri khasnya. Sama persis ciri khasnya. Ciri khasnya sama persis sama WINR. Lotnya jumbo-jumbo gitu kan.
kanan kirinya yang nerima bukan retail, ya broker zombie lagi yang nerima gitu. Tapi nanti di end of the day, di akhir waktu didistribusi biasanya retail yang paling banyak di buyer gitu kan. Atau ada lagi saham kebak. Saham kebak juga sama. PG, SH, YU, MG, FZ, mirip. Mirip banget. Sama YP juga biasanya dipakai buat transaksi seperti ini gitu kan. Mirip banget. Nah, maka dari itu saya tetap akan bilang konsisten bahwa menurut bandarmologi versi saya, nggak tahu versi yang lain, itu saham WINR nggak menarik. Bahkan di grup MG pun hari ini saya warning lagi, WINR hati-hati. Ini volume transaksinya aneh banget, mirip kayak kebak. Dan saya masih konsisten sampai sekarang. Mau sahamnya naik lagi ya silakan. Cuma saya cukup optimis saham WINR akan ke harga 100-an lagi, bahkan ke 50. Itu prediksi saya. Prediksi bisa benar bisa salah gitu kan. Cuma kalau dilihat dari pola transaksinya, dilihat dari pola transaksinya itu saya ngulang lagi jadi kayak aneh gitu. Pola transaksinya aneh banget. Jadi untuk saham WINR saya masih dengan statement saya di awal bahwa saham ini tidak menarik. Apalagi menarik investasi. Kalau trading tentu saja ada opportunity, tapi pastikan cut loss-nya ketat. Kenapa? Karena kalau udah dikasih ARB, bisa jadi Bapak Ibu nggak dikasih keluar lagi, mungkin baru dikasih keluar 100 atau bahkan waktu harganya 70-60. Itu dari saya terkait WINR. WINR gitu kan. Itu terkait WINR. Nah, di sini saya buat nih statement nih. Saya buat nulis nih biar nggak ada salah paham lagi. Kemarin di video saya buat ada video saham Goto. Saham Goto saya bilang Greensway jalan, akankah rally? Ada orang yang salah nangkep dan mungkin tidak mengerti cara menyimak sebuah video kayaknya, atau cara memahami sebuah statement. Dia menyangka kalau saya bilang bahwa Goto akan rally. Padahal di video itu jelas-jelas saya bilang bahwa ini nggak akan kemana-mana. Tapi ada trading opportunity kalau turun ke bawah harga IPO. Jadi di sini saya tulis nih biar mungkin yang kurang bisa memahami bisa langsung ambil kesimpulan dari video ini. Jadi kesimpulannya adalah WINR tidak menarik. WINR tidak menarik buat investasi, tidak menarik buat investasi, tidak buat trading. Ada sedikit, cuma kalau saya pribadi jujur nggak berani, gitu kan. Kalau saya pribadi jujur tidak berani. Lalu prediksi saya gimana? Prediksi saya WINR 100 ke 50. Prediksi saya WINR. Itu prediksi saya. Sekali lagi, disclaimer on. Nanti ini lagi marah-marah, wah gara-gara Pak Frans saya nggak beli WINR, saya takut tebar fear dan segala macam. Ya silakan gitu. Saya nggak tebar fear, saya cuma lihat berdasarkan data. Bagi saya history repeat itself. Ya ini ada historinya nih, WINR historinya mirip NICL, pola transaksinya mirip kebak pola transaksinya. Apakah kebak dan NICL langsung jatuh? Jawabannya tidak, naik dulu tapi seterusnya jatuh. Apakah NICL langsung jatuh? Tidak, naik dulu tapi baru jatuh gitu kan. Sama halnya kayak dulu saya pernah bilang baut. Mungkin orangnya ada dan nonton video ini. Saya bilang baut di arah ke sini, arah kedua itu saya bilang bahwa baut nggak menarik. Baut nggak menarik, pola transaksinya volume gede-gede itu nggak menarik. Terus harganya arah lagi satu hari, terus di grup orang itu bilang gara-gara statement Pak Frans saya jadi nggak beli saham baut hari ini arah lagi, saya sungguh menyesal, baiknya Pak Frans tidak usah mengeluarkan statement kayak gitu lah. Kok jadi saya disalahin gitu kan. Jadi ya bagi saya kalau udah nemu saham lihat polanya, saya bilang tidak menarik bukan berarti tidak akan naik. Bisa naik lagi bisa, tapi biasanya ujung-ujungnya itu nggak enak. Endingnya bisa ARB berjilid atau bahkan turun ke bawah harga IPO 100 atau bahkan ke 50. Itu maksud statement saya kurang bagus atau lebih baik jauhi gitu. Jadi lebih baik jauhi bukan berarti besoknya ARB hebat banget saya, cenayang banget gitu kan. Seperti itu. Nah itu teman-teman terkait WINR. Semoga membantu. Teman-teman silakan kalau mau ada diskusi apa di kolom komentar. Warnanya gimana ya? Saya belum lihat.
WNR, warnanya juga sama, bolak-balik transaksi. Lihat yang makanin retailnya sedikit. Nanti bolak-balik nanti ujung-ujungnya retail semua yang dibayar. Memang bisa ajaib begitu. Ya itulah hebatnya bandar gitu kan. Hebatnya bandar. Jadi itu teman-teman, kesimpulan saya di video WNR. Jadi kesimpulannya tegas saya bilang WNR masih tidak menarik buat investasi, tidak buat trading ya oke lah dikit-dikit tapi cut loss ketat. Prediksi saya WINR 100 sampai 50. Time frame-nya berapa Pak? Kayaknya nggak sampai 1 bulan. Mungkin 1 bulan sampai 2 bulan itu mendarat di 100 atau ke 50 atau bahkan nggak sampai gitu ya. Hari kerja ya, jangan, ini kan kita liburan juga. 2 hari lagi kita liburan, seperti itu. Itu statement saya tentang WNR. Semoga bermanfaat dan sampai kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu semua, selamat malam karena saya recordnya malam.